Anda menyaksikan segmen Sport Saudara bersama saya Tata Nova Siliana. Usai kalah dari Jepang Selasa malam, timnas Indonesia mulai dipulangkan secara bergelombang mulai Rabu pagi. Pemain uproad Joey Pelopesi, Dean James, dan Matthew Hurst langsung kembali ke Eropa. Manajer timnas Indonesia Sumarji bilang skuad Garuda sudah dibubarkan usai pertemuan dan evaluasi oleh pelatih Patrick Kluivert. Kekecewaan memang tak bisa dihindari dari kekalahan menyakitkan atas Jepang. Namun pelajaran penting dipetik dari laga ini sebagai bekal pertarungan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dimulai Oktober. Evaluasi semalam sudah kita lakukan, tapi nanti akan kita lakukan setelah para pelatih kembali dari Belanda, terus ada langsung ke Jakarta. Ya tentu kita semuanya begitu kita mengalami kekalahan cukup telak 6-0 itu cukup menyakitkan. Tetapi kembali lagi bahwa ya kita hadapi di Jepang dan kita juga tahu Jepang adalah salah satu raksasanya Asia di sepak bola, sehingga ya semua kita akan lakukan evaluasi secara menyeluruh dan kapten tim juga semalam menyampaikan kepada para pemain, saya juga menyampaikan kepada para pemain, termasuk Pak Ketua Umum juga menyampaikan kepada para pemain agar mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dan apa-apa yang tentu ke depan akan kita lakukan untuk perbaikan. Sementara pemain timnas Yakob Sayuri dan Kevin Dix saudara akan menjalani pemeriksaan menyeluruh di tanah air setelah keduanya mengalami cedera saat melawan Jepang. Kevin Dix harus digantikan Yakob Sayuri pada menit ke-27 karena cedera. Yakob juga mengalami cedera dan harus digantikan oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-42. Manajer timnas Sumarji mengatakan pemeriksaan awal menunjukkan cedera Yakob tidak terlalu parah. Namun pemeriksaan lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengetahui secara pasti kondisi pemain Malut United ini. Hal yang sama juga dilakukan kepada Kevin Dix. Itu adalah nama-nama yang tidak biasa. Referee harus meniupkan fluid karena ada cedera di bagian kepala yang dialami oleh Seko dan juga Yasa. Ya, ada benturan dari dua pemain yang memang sama-sama. Dan ini benturan yang wajib membuat laga dihentikan karena benturannya terjadi di kepala. Kita saksikan juga ada hadangan dari Habdak di sana. Ini satu kondisi yang Yakob dan Kevin Dix nanti begitu sampai Jakarta akan langsung kita MRI supaya tahu, karena sampai dengan tadi pagi itu Yakob sudah mendahului kembali ke Jakarta. Masih ada merasakan sakit di pinggangnya. Mudah-mudahan hasil MRI tidak terlalu mengkhawatirkan. Kevin Dix juga demikian. Rido yang kemarin katanya hamstring. Rido hamstring saja, ya itu ringan, mudah-mudahan nggak apa-apa. Saudara, Brazil memastikan tempat di putaran final Piala Dunia 2026 setelah menang atas Paraguay 1-0 di kualifikasi zona CONMEBOL. Bertanding di Neoquímica Arena Selasa malam waktu setempat, Brazil baru dapat memecah kebuntuan saat jumpa Paraguay 1 menit jelang bubaran paruh pertama. Gol tunggal Vinicius Junior sukses membawa Selecao kemenangan 1-0 hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa pasukan Carlo Ancelotti berada di posisi ketiga klasemen kualifikasi zona CONMEBOL dan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Selanjutnya, saudara, dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL, Argentina gagal meraih poin penuh saat jumpa Kolombia. Pemain La Albiceleste Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah di menit 71. Estadio Monumental di Buenos Aires menjadi tempat digelarnya laga Argentina kontra Kolombia Selasa waktu setempat. La Albiceleste dikejutkan dengan gol Luis Diaz di menit 24 usai memanfaatkan umpan Kevin Castaño. Selepas dari ruang ganti, Argentina harus bermain dengan 10 pemain setelah Enzo Fernandez diusir dari lapangan karena melakukan pelanggaran keras kepada Castaño. Kurang jumlah pemain tak membuat Argentina menyerah. Gol penyeimbang hadir di menit 81 dari tendangan Thiago Almada. Hingga pertandingan berakhir, skor 1-1 untuk kedua tim. 1 poin ini membuat Kolombia tetap di posisi 6 dalam perburuan tiket otomatis ke Piala Dunia.
Ekuador saudara mengikuti jejak Brazil lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 meski hanya bermain imbang dengan Peru. Sementara Uruguay menang 2 gol tanpa balas dari Venezuela. Berikut hasil selengkapnya untuk Anda. Ekuador bertemu dengan tim papan bawah Peru di Estadio Nacional de Lima Selasa waktu setempat. Latri sempat kesulitan menaklukkan Peru. La Bicolor memberikan perlawanan meski menghuni zona bawah klasemen sementara. Meski hanya meraih imbang, Ekuador tetap lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menduduki posisi 2 klasemen. Bermain di Centenario Montevideo, Uruguay baru memecah kebuntuan di menit 43 dari sundulan Rodrigo Aguirre. Skor 1-0 di babak pertama. Gol kedua La Celeste hadir di menit 47 berkat tendangan keras Georgian de Arrascaeta. Tambahan 3 poin membuat Uruguay mengemas 24 poin dari 16 laga dan menempati posisi 4. Sedangkan Venezuela urutan ke-7 di klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Kegembiraan ditunjukkan pendukung timnas Ekuador di kota Quito usai Latri lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sorak-sorai meledar di bar dan jalan-jalan di ibu kota Quito, Ekuador setelah Latri memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 meski hanya bermain imbang tanpa gol dengan Peru. Pendukung Ekuador senang karena tujuan mereka tercapai dengan tampil di turnamen akbar sepak bola dunia. El punto que requería para ir al Mundial fue obtenido, el partido fue parejo, adelante en las dos selecciones sin ideas ofensivas, pero el objetivo era empatar un punto y se consiguió y nos vamos al Mundial. Se consiguió el objetivo, estamos súper felices, el Ecuador ha clasificado al Mundial y nos vamos con todo, vamos a darle todo, Ñete, con toda fuerza.